Hai, ketemu lagi dengan Mufid di sini. Sesi kali ini saya akan membahas lagi lanjutan dari yang lalu ya. Ini part ke-12 saya membahas tentang Office 365 TOT PJJ alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah yang kita cobakan untuk tema kedua. Tema pertama sudah di video lalu ya, sudah ada di video yang sebelumnya, silahkan cek aja. Tema kali ini yang kedua adalah tentang assignment, tentang penugasan, bagaimana cara penugasan, dan saya akan simulasikan nanti menjadi guru dan menjadi siswa. Jadi bagi yang pertama kali mampir di channel ini channel pendidikan ya, saya cobakan satu hari satu video tutorial, remeh bagi kita, bisa luar biasa bagi sama. Ini sudah video ke 186. Oke, jadi silahkan cek aja, silahkan pelajari. Kita akan mulai sesi ke 186 ini segera ya. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom, salam kebajikan. Masih ketemu dengan Mufid di sini yang masih belajar untuk berbagi. Berbagi apa? Berbagi tentang tutorial untuk pendidikan, tips dan triksnya. Masih dengan tema yang sama juga, remeh bagi kita, bisa jadi luar biasa untuk sesama. Itu yang masih saya pegang. Semoga apa yang saya bagikan menjadi kebermanfaatan untuk sesama. Dan bismillah, mohon doanya. Satu hari satu video tutorial. Yuk. Baik, tak bosan saya ingatkan kalau sesi yang lalu atau sesi tentang tema TOT ini, silakan Bapak Ibu masuk ke channel Mufid Mas Rohan. Setelah itu channel di playlist, di bagian playlist sudah ada playlist tentang TOT Microsoft di sini ya. Di sini yang saya bahas semuanya terkumpul dari part 1 sampai dengan part terakhir. Sekarang part ke-12 yang di setiap bawah video saya tidak bosan ingatkan juga tentang ininya ya, tentang link-link yang ada, jadi Bapak Ibu nggak kesusahan dalam mencarinya. Lanjut, kita kemarin sudah membuat simulasi kelas PJJ Jateng 1A, terus bagaimana cara menambahkan siswa atau guru. Saya misalkan tambahkan siswa, misal saja ya, siswa ini. Setelah itu saya add, akan saya simulasikan. Berarti di sini sudah ada dua siswa, di sini ya, ada siswa. Nanti akan saya simulasikan untuk bagaimana caranya kita membuat penugasan di kelas. Nah, caranya di bagian sini ada, di bagian assignment nih, di tab assignment di sini ada ya. Nah, masuk di bagian tab assignment. Setelah itu ada tulisan get started nih, get started. Klik aja get started. Pertama kali di sesi yang lalu sudah disimulasikan bagaimana cara buat kelas, bagaimana cara mengunggah materi asinkronus, terus bagaimana caranya tatap daring dengan siswa mode sinkronis. Berarti sudah ada di semuanya di bagian file. Selanjutnya masuk di bagian sini assignment, penugasan, create. Oke, create ada dua. Yang pertama ada assignment, ada quiz. Quiz di part ketiga ya, di part ketiga. Yang ini part ada di part ke-13, part selanjutnya. Ini assignment. Saya akan mencoba di bagian sisi penugasan, membuat penugasan. Kita kasih judul, tugasnya apa, nama judulnya misalkan perintahnya setelah materi unggah hasil analisis video bab 1 dalam bentuk narasi. Misal penugasannya seperti ini, bentuknya narasi. Setelah itu instruksinya, instruksinya diberi petunjuknya untuk menginstruksikan tentang penugasan tersebut. Misalkan ini berarti keliru, saya maaf. Ini di bagian ini instruksinya aja ya. Ini berarti tugas, saya namai tugas 1 bab 1 misalkan. Bab
1. Oke. Setelah itu unggah hasil analisis video bab 1 dalam bentuk narasi. Kalau mau dicontohkan boleh, resource-nya mau dicontohkan bentuknya, bentuk bentuk file contohnya seperti apa, tinggal diunggah atau dari kelas notebook atau dari OneDrive-nya. Ini misalkan saya cobakan untuk upload file contoh untuk anak-anak. Misalkan berupa soal juga boleh. Saya ganti aja ya, misalkan berupa soal aja ya. Misalkan ini tugas 1 bab 1, ini nggak jadi unggah, kerjakan aja. Kerjakan soal yang terdapat pada lampiran berikut ini. Lalu di foto dan diunggah. Oke, jadi perintahnya suruh mengerjakan soal yang terdapat pada lampiran berikut ini, lalu difoto dan diunggah. Terus nambahkan resource-nya, nambahkan file soalnya, itu boleh. File soalnya ini sebentar. Setelah itu tinggal di-upload dulu. Upload misalkan belum ada ya, upload from this device. Terus kita cari nih, ini ada tugas. Oke, ini ada tugas 1. Tugas saya open. Sebentar ya. Open. Sedang proses pengunggahan soal. Nih, tugas 1 PDF, ini tugas 1 bab 1. Nah, dikasih poin maksimalnya 100. Kalau mau perlu pakai rubrik boleh. Tentu Bapak Ibu sudah terbiasa dengan rubrik ya. Oke, saya tambahkan sekalian rubrik. Kalau sekiranya rubrik membingungkan, tidak usah dikasih rubrik juga nggak apa-apa. Tapi saya cobakan pakai rubrik biar komplit. Nah, ini berarti adalah rubrik penilaian bab 1. Misal saya namain ya, rubrik penilaian bab 1. Oke. Di sini ada excellent, good, fair, sama poor. Kalau kriterianya boleh ditambah, boleh dikurangi. Ini misalkan poor, kriteria saya delete aja. Berarti ada cukup, baik, sama istimewa. Ini misalkan cukup, saya ganti biar anak-anak terbiasa aja. Kalau nilainya cukup, ini berarti baik, ini berarti sempurna. Misal sempurna. Oke. Setelah itu di sini saya tambah kriteria. Jika mengerjakan 60% misalkan. Terus yang ini saya copy aja ya. Ini jika mengerjakan 75%, yang ini jika mengerjakan 100%. Misal seperti ini contoh. Kalau mau yang beda boleh. Terus di sini baik, cukup, sempurna, atau boleh juga di sini langsung scoring. Kalau mengerjakan ini berarti langsung nilainya 60. Kalau ini jadinya 75 misal, ini jadinya 100. Jadi penilaiannya itu bisa, karena ini penugasan ya, bisa tidak dalam bentuk scoring angka, itu bisa. Boleh juga dalam bentuk scoring angka. Kalau yang tadi berarti nantinya baik, cukup, sama sempurna misalkan. Terus ini udah poinnya, pakai poin karena tadi saya rubah ke poin ya, jadi poin. Kalau poin ini tadi 0 berarti jadinya ini tadi yang seperti saya sampaikan, baik, cukup, sedang. Saya pakai poin aja lah, saya attach. Oke, berarti ada nih poinnya 100, ada rubriknya. Ini sampai dengan kapan mau di due date-nya, batas akhirnya. Misalkan saya selesaikan seminggu, maksimal seminggu. Post assignment notification to this channel, masuknya nanti akan mau diposting apa enggak di tampilan di bagian generalnya. Kalau enggak usah, di sini juga nggak apa-apa. Kalau perlu centang aja. Sudah sampai semuanya ini sudah, contohnya udah, saya assign. Oh ya, pastikan bahwa mengassign seperti ini, posisi anak-anak itu sudah berkumpul semua ya, baru dikasih penugasan. Saya akan simulasikan menjadi seorang siswa ya, sebentar.
Jangan lupa jika posisinya masih merah ini seperti ini, diklik saja, subscribe-nya diklik, setelah itu loncengnya juga diklik untuk semuanya. Bagi yang belum, saya tunggu untuk klik subscribe dan loncengnya. Setelah tadi kita membuat penugasan atau assignment, akan muncul di bagian general, di bagian post. Di sini. Tadi kita akan membuatnya di sini di assignment. Di bagian tugas atau view assignment ini kita cek. Nah, di sini belum ada yang mengerjakan. Di sini tugas 1 sudah saya berikan kepada siswa tadi. Terus saya berikan kepada satu orang. Ternyata belum ada satupun yang mengerjakan. Kalau mau edit assignment di sini juga boleh. Kalau mau cek tampilan di siswa berarti ini student view. Student view nanti tampilannya seperti ini. Ada rubrik, siswanya pun bisa melihat rubriknya apa. Kalau mengerjakan dapat ini, kalau mengerjakan dapat ini, dan seterusnya. Selanjutnya isinya apa di sini, reference materialnya, petunjuknya di sini. Ternyata di sini adalah soal-soalnya yang diminta oleh gurunya. Nih, oke ya. Nah, saya akan mencobakan simulasikan dengan browser satunya. Ini saya perkecil. Yang ini yang bagian kiri berarti berlaku sebagai guru. Yang ini sebelah kanan saya simulasikan sebagai siswa. Oke. Yap. Yang ini tampilan guru, yang ini tampilan siswa. Oke, ini ya, tampilan guru, ini tampilan siswa. Nah, di tampilan siswa ini ada kelas PJJ Jateng karena siswanya hanya ikut satu kelas, baru ikut satu kelas saja. Bagian sini ternyata ada tugas dari gurunya. Tugas 1 bab 1, view assignment. Nah, view assignment, maka di tampilan siswa, ini tampilan siswa yang ini ya. Ada perintah kerjakan soal yang terdapat pada lampiran berikut ini, lalu difoto dan diunggah. Berarti guru meminta untuk mengunggahnya. Di sini siswa mengunduh dulu nih, ini diklik, terus dia unduh dulu soalnya. Bukan soal ya, paket soalnya nih dia unduh, boleh bisa diunduh oleh dia nih. Sudah dibaca online bisa, atau dia pengennya diunduh saja di titik 3 download. Maka dia bisa mengunduh dan mengerjakannya. Setelah mengerjakan, karena ada perintah difoto dan diunggah, dia klik add work. Setelah itu diunggahlah hasilnya. Diunggahlah hasilnya dalam bentuk tadi file foto, difoto dan sebagainya. Saya akan simulasikan siswa tersebut mengerjakannya, kan mengerjakan manual di kertas. Setelah itu dia unggah ya, difoto terus diunggah. Boleh juga misalkan anak tersebut mengerjakan, misalkan soalnya bukan berupa pekerjaan soal tapi harus ketik manual atau melampirkan PPT, Excel dan sebagainya juga bisa. Misalkan saya akan simulasikan dengan siswa tersebut menggunakan handphonenya anak-anak. Saya akan simulasikan sebentar. Baik, saya akan simulasikan ini pakai handphone. Saya anggap menjadi seorang siswa ya. Jadi siswa tersebut sudah mengunduh aplikasinya, aplikasi Teams di handphonenya dia. Setelah itu dari handphonenya anak tersebut akan muncul kelasnya. Nih, muncul ya kelas ini. Sudah muncul kelas PJJ Jateng. Setelah itu dia di handphonenya dia sudah ada muncul tugas 1 bab 1 assignment. Maka siswa tersebut tinggal mengarahkan ke bagian lainnya. Di situ ada tugas, ini ada tugas atau assignment. Ada tugas, setelah itu terlihat bahwa gurunya sudah menugaskan tugas 1 bab 1. Tugas 1 bab 1 dia klik. Setelah itu ada tulisan yang sama dengan yang ini, tugas 1 bab 1 kerjakan, lalu terdapat lampiran foto, lalu dan sebagainya. Dia ada kata-kata yang sama persis, ada rubriknya juga dan seterusnya. Setelah itu siswa akan mengerjakan. Cara mengerjakannya adalah di bagian sini dia melampirkan, tambahkan pekerjaan, atau kalau yang di ini pakai bahasa Inggris add work ya. Saya pakai handphone, tambahkan pekerjaan. Di situ ada beberapa hal. File baru berarti dia mengerjakan online. Link berarti tautan, berarti link dia sudah taruh di mana.
Teams berarti dia ngambil dari Teams atau unggah dari perangkat ini. Saya ngambil dari yang ini ya, unggah dari perangkat ini. Nah, unggah dari perangkat ini itu kan ada banyak hal dari perangkat-perangkat ini. Di sini dia bisa langsung ngambil dari kameranya pun dia bisa, atau sudah difoto ngambil dari kameranya dia lalu diunggah. Ini bisa. Jadi misalkan si anak tersebut itu sudah memfotonya, setelah itu dia unggah. Saya coba simulasikan untuk mengunggah ya, unggah dari perangkat ini. Di sini sudah ada keterangan ini, foto misalkan ini misalkan yang contoh saja. Ini tinggal sebetulnya di sini banyak bisa melampirkan dari banyak hal, dari drive, dari unduhan, dari file manager, dari galeri, dari foto dan sebagainya. Tapi saya misalkan si anak tersebut sudah memfotonya, ini tinggal saya klik saja, dia mengunggah lampiran pekerjaan tadi berupa file foto. Sebetulnya bisa foto, bisa apapun, tapi yang ini saya misalkan berupa file foto. Setelah itu jika memang sekiranya ada lampiran yang lain, berarti dia melampirkan lagi di sini, tambahkan pekerjaan dan sebagainya. Setelah itu jangan lupa klik kumpulkan, atau kalau yang pakai bahasa Inggris seperti yang ini, turn in, kumpulkan. Klik kumpulkan, ini berarti sudah dikumpulkan pada bla 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 bla. Sekarang saya akan mencoba simulasikan ini, saya geser tampilan di gurunya. Ini saya refresh dulu. Ini saya refresh halaman. Saya refresh halaman, maka akan muncul ini. Satu sudah turn in, sudah mengerjakan. Satu sudah mengerjakan. Saya coba simulasikan untuk guru, ini saya perbesar ya. Guru melihat bahwa ada satu siswa itu sudah mengerjakan. Saya klik. Di sini terlihat satu siswa sudah mengerjakan, ini lampirannya. Anggap ini lampiran yang benar ya, karena ini dadakan saja. Ini berarti guru sudah mengerjakan. Saya lihat ke rubriknya, ternyata dia mengerjakan sudah semua 1 poin, berarti dia baru per 3 ini, dan seterusnya. Ini berarti dia sudah mendapatkan nilai 100. Ini oke, memberikan feedbacknya oke, sudah benar. Tetap jaga kesehatan, misal ya, komentar gurunya. Nah, misalkan ini. Setelah itu tinggal di done. Setelah itu jangan lupa diklik return di sini, return atau kembalikan ke siswa. Sudah, berarti si tugas ini sudah dinilai oleh siswa dan sudah dikembalikan lagi. Sekarang saya coba lihat posisi siswa bagaimana. Di posisi siswa ini saya coba reload lagi. Di posisinya siswa akan melihat hasilnya dia seperti apa. Di bagian ininya kan nggak ada penugasan, sudah tidak ada penugasan. Saya coba simulasikan pakai yang ini aja, yang di laptop atau di browser. Ini saya lihat bahwa penugasan dia itu sudah selesai. Sebentar, saya refresh ya. Saya refresh bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan, tidak ada lagi assignment nih, sudah tidak ada lagi penugasan. Ceknya di sini di bagian grade. Nanti di bagian grade di sini dia sudah tahu bahwa dia mendapatkan nilai 100. Nih. Nilai 100 dari gurunya. Dari guru tersebut dia mendapatkan nilai 100. Bagaimana cara ngecek di handphone? Kalau siswanya pakai handphone, tidak menggunakan PC. Nah, caranya pun sama. Di bagian kelas, setelah itu masuk ke kelasnya di general, maka dia lihat ke bagian others atau lainnya. Di bagian lainnya di sana ada muncul grade. Di sini nih grade atau penilaian. Di gradingnya terlihat bahwa tugas 1 bab 1 dia dapat nilai 100. Begitu ya. Untuk tema kedua tentang diklat online, diklat PJJ alternatif Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, saya cukupkan
ada kurangnya mohon dimaafkan, ada lebihnya semoga bisa dimanfaatkan. Saya cukupkan untuk sesi kali ini. Tetap semangat, tetap sehat, tetap jaga kesehatan. Salam. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, semoga bisa menjadikan tambahan informasi. Jika memang dirasa informasi ini menarik, silahkan like. Jika memang informasi ini bermanfaat, silahkan share di media sosial. Jika memang butuh updating data dari saya setiap hari, silahkan subscribe dan tekan tombol lonceng. Terima kasih. Salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.